Berlatar di zaman dinasti Tang, cerita diawali dengan memperlihatkan sekelompok bandit sedang mengadakan pesta setelah mereka berhasil menculik seorang anak bangsawan sekaligus barang yang diketahui merupakan piket untuk mengikuti sebuah permainan kematian. Meskipun permainan tersebut berhadiah 1000 batang emas, faktanya permainan itu memiliki resiko tinggi apabila diikuti karena dari beberapa rumor beredar, hanya pernah ada satu orang yang berhasil memenangkan permainan itu. Di tengah perbincangan, seorang pria misterius bernama Peng Sun datang untuk membeli sebuah amer, membuat si bos bandit sedikit jengkel dan menyuruhnya agar segera pulang. Tapi apa yang terjadi? Entah siapa sosok Peng Sun sebenarnya, ia bisa dengan mudah mengalahkan mereka sekaligus mengambil tiket tersebut, membuat si pria buta yang mengenali Peng Sun lekas bertanya terkait para bandit yang masih diberi kesempatan hidup. Namun dengan singkat pertanyaan itu dijawab, ia sudah berjanji jika dirinya tidak akan pernah membunuh lagi. Di tempat lain, seorang wanita bernama Yuli tengah berada di perjalanan untuk mengikuti permainan kematian karena memiliki tiket permainan itu. Yang sesampainya di lokasi tujuan, sudah ada puluhan petarung dari berbagai penjuru, termasuk para tahanan penjara, yang juga diikut sertakan dalam permainan tersebut. Melihat salah satu tahanan wanita akan dilecehkan, Yuli segera menghentikan orang itu. Namun fokus semua orang seketika teralihkan kepada seorang biksu yang sedang berkelahi dengan pria bernama Samsul, di mana pertarungan itu langsung dihentikan oleh seorang bangsawan bernama Ninghe yang merupakan ahli pedang paling terkenal di wilayahnya. Huashan, Ninghe. Amitofo. 久仰久仰。一定要留神。 Setelah rantai besi seorang tahanan berbadan besar dilepas, ia yang emosi melihat teman wanitanya dilecehkan pun lantas memberikan perhitungan sehingga membuat tawanan wanita itu leluasa untuk menghadapi para penjaga. Ketika beduk dibunyikan pertanda permainan akan dimulai, datanglah dua orang pemandu yang menjelaskan tentang tutorial permainan pertama. Mereka harus melewati sebuah labirin tak lebih dari 2 jam agar bisa lolos dan melaju ke babak selanjutnya. Di dalam beberapa ruangan, terdapat banyak emas yang tentu saja menyimpan berbagai macam jebakan. Namun hal itu berhasil disadari oleh Ninghe. Begitu juga si biksu, sehingga mereka memilih untuk tidak mengambilnya. Dari sekian banyak peserta yang ingin mendapatkan emas, Peng Sun seorang dirilah yang sama sekali tidak tertarik. Ia menyadari lantai ruangan tersebut menyimpan jebakan, di mana Samsul dan satu orang di belakangnya malah tak sengaja menginjak bagian itu, sehingga sempat akan dibiarkan begitu saja. Samsul yang tidak dapat berbuat banyak lantas meminta bantuan, membuat Peng Sun yang merasa kasihan langsung mengambil emas milik Yuli untuk mengganjal pijakan Samsul, berharap jebakan itu berhasil diatasi. Yuli yang tak ingin emasnya lenyap begitu saja segera menghampiri kantung emasnya itu untuk diambil kembali, tetapi di ruangan lain, seorang jenderal bernama Li emosi akibat permainan nampak biasa saja. Namun salah satu bangsawan bernama Master Mo menjelaskan bahwa inti dari tahapan ini melambangkan keserakahan. Sehingga apabila seorang peserta tidak mampu mengontrol diri, maka tamatlah sudah riwayatnya. 五毒心才是试验的精髓。 长了见识！
Di tengah pembicaraan mereka, seorang pria yang menggelar permainan tersebut bernama Tuan Ki juga datang ke sana. Ia menghampiri Master Mo setelah mendengar jika beliau ingin bertaruh tinggi terhadap peserta nomor 26 yang tiada lain adalah Peng Sun. 26号独饮10000两，这才是第一关啊！是不是太激进了？ Karena penasaran akan sosok Peng Sun ini, Tuan Ki lantas menanyakan hal itu kepada si pemandu acara. Ia mendapat informasi terkait Peng Sun yang merupakan seorang pendekar pedang terhebat yang terkenal 50 tahun yang lalu. Namun hal itu jelas mustahil karena saat ini ia masih terlihat muda tanpa membawa senjata apapun di tangannya. 穆王可是对他下了重注，此事绝对不能儿戏，立即查出他的真正来历。明白。 Kembali pada permainan, seluruh peserta yang berhasil lolos kini dipersilahkan menaiki sebuah kapal untuk pergi menuju ke lokasi permainan selanjutnya. 这一关，这真没意思。 Di ruangan lain, seorang menteri yang menyaksikan permainan mengatakan bahwa inti dari tahapan ini adalah mengetes amarah sekaligus kesabaran mereka, di mana emas yang seharusnya dibuang untuk mengurangi bobot malah terus saja dipertahankan yang membuat mereka kesulitan. 秦大人是第一次看五毒试炼吧？在面城大人， Singkat cerita, Yuli yang rupanya masih menyimpan emas dari labirin tadi malah diketahui oleh dua orang bandit, membuat posisinya berada dalam bahaya sehingga Peng Sun yang menyadari hal itu segera menyuruh Yuli agar lebih baik menuruti keinginan mereka, tetapi sesampainya ke daratan, salah satu peserta yang tidak terima akibat kejadian barusan seketika protes, bahkan berencana akan meninggalkan permainan. Namun baru saja dia melangkahkan kaki, tiba-tiba akibat kejadian itu, si pemandu kembali menjelaskan aturan penting yang tidak diperbolehkan meninggalkan permainan sebelum permainan itu dinyatakan selesai, karena jika mereka melanggar, maka nasib mereka akan sama seperti orang barusan. Karena permainan selanjutnya akan diadakan esok hari, mereka dipersilahkan untuk beristirahat terlebih dahulu. Panitia sudah menyiapkan beberapa obat herbal sekaligus makanan untuk dikonsumsi, yang semua itu tidaklah gratis karena setiap barang tersebut memiliki harga yang berbeda sesuai jenisnya. Melihat Peng Sun dan Samsul tidak memiliki emas untuk membeli apapun, Yuli yang merasa kasihan sekaligus memiliki hutang budi membagikan makanan miliknya. Namun Peng Sun kembali membagi dua makanan itu untuk diberikan kepada Samsul dan setengahnya lagi dikembalikan kepada Yuli. Singkat cerita, pagi pun tiba. Mereka yang kali ini sudah siap melanjutkan permainan diberi arahan oleh si pemandu untuk melewati jembatan dalam kurun waktu 15 menit. Mereka harus menggunakan penutup mata dan harus sampai ke seberang jembatan sebelum air pengunci peti habis dan membuat peti itu terbuka. 我们在对面静候诸位，祝大家顺利通关。 Tanpa membuang waktu, Ning He menjadi orang pertama yang berhasil lulus di babak itu. Ia menolak membuka penutup mata lebih awal karena ternyata memiliki niat terselubung, sehingga inilah yang terjadi. Ya, menyadari hal itu, Peng Sun kemudian segera memakai penutup matanya. Ia mulai melewati kumpulan para peserta yang bersamaan dengan itu, ribuan kelajengking mulai lepas dari dalam peti, membuat mereka yang tersisa harus berusaha menyelamatkan diri dan... Malam harinya, Samsul yang mendapati luka sayatan kini dibantu Yuli yang bersedia menjahit lukanya. Samsul bercerita terkait alasannya mengikuti permainan ini. Ia hanya ingin mendapatkan emas sebagai mas kawin untuk meminang wanita pujaannya. 我师傅说，要想娶樱花，还得拿100两黄金做聘礼。
所以你要100两就够了。 Melihat senjata berupa jarum yang seolah sama dengan milik temannya pun lantas membuat Peng Sun menanyakan dari mana dia mendapatkan senjatanya. Yuli menjawab jika jarum tersebut merupakan warisan dari ayahnya yang sudah meninggal dunia. Di ruangan lain, si pemandu kembali mendatangi Tuan Qi untuk memberitahukan masalah terkait sosok Peng Sun yang sampai saat ini belum terpecahkan. Ditambah lagi ada informasi terbaru dari para pengembara yang menyatakan jika sosok Peng Sun yang sebenarnya saat ini berada di tempat yang berbeda. Lantas, siapakah sosok Peng Sun kedua ini? 赶紧查相关的时间。 此人的来意似乎不是为了伤我。 Singkat cerita, para peserta kini dibawa ke sebuah ruangan yang akan menjadi lokasi permainan selanjutnya. Mereka harus mencari jalan keluar sambil membawa sebuah lilin sebagai pertanda waktu yang mereka miliki. Dan jika lilin para peserta mati, maka gerbang jalan keluar satu-satunya akan tertutup yang membuat mereka akan terjebak di sana dan mati secara perlahan karena racun. Setelah semuanya masuk, satu persatu peserta tiba-tiba mengalami halusinasi. Begitu pula Peng Sun yang mendengar suara tangisan seorang anak gadis yang ternyata adalah putrinya sendiri. Yuli juga ikut berhalusinasi. Ia melihat sosok beruang yang mendekatinya, mengejar, dan hampir menangkapnya tanpa sadar jika beruang itu adalah Peng Sun yang ternyata sedang mengejar Yuli karena menganggap jika dia adalah putrinya. Setelah menyadari jika itu hanyalah sebuah halusinasi dari lilin, mereka berdua segera menyebut Samsul yang saat ini masih terperdaya. Setelah keluar dari tahap itu, si pemandu menghampiri Peng Sun. Ia membongkar siapa nama asli Peng Sun yang sebenarnya, yang ternyata dia bernama Lin Yun, seorang pembunuh brutal yang terkenal sekitar beberapa tahun lalu. Yang setelah menyadari hal itu, mereka yakin jika Lin Yun memiliki niat terselubung dalam mengikuti permainan ini. 隐姓埋名参加我们这五毒试炼，要不要来我们房间？也可以和我们直说。 Meskipun identitasnya terbongkar, Lin Yun tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Ia memilih pergi membawa Samsul untuk segera diobati, di mana Yuli yang juga mengikuti Lin Yun dari belakang pun diberi peringatan oleh si pemandu agar segera menjauhinya. 姐姐，我是过来人，奉劝你一句，多几分小心不是坏事。 Tanpa sedikit pun memperdulikan saran tersebut, Yuli tetap menghampiri Lin Yun untuk membersihkan lukanya. Membuat Lin Yun seketika bercerita bahwa beberapa tahun lalu saat masih muda dan brutal, dirinya pernah terluka dan ditolong oleh seorang wanita bernama Cici, di mana hubungan mereka sangatlah dekat hingga pada akhirnya mereka berdua memutuskan untuk berumah tangga. Ketika Cici mengandung, ia meminta Lin Yun untuk segera berhenti dari kebiasaan lamanya. Lin Yun berjanji tidak akan pernah menggunakan pedangnya lagi, di mana keputusan itu sangat bijak diambil olehnya karena percaya tidak percaya, setelah bertaubat dan anak pertamanya lahir, hubungan keluarga mereka sangat harmonis dan jauh lebih bahagia. Pada suatu hari, anak gadis mereka dieksekusi oleh seseorang yang tidak dikenal. Lin Yun yang emosi memutuskan untuk mengeksekusi orang itu saat itu juga, di mana sang istri yang saat itu bersedih atas kematian anaknya malah dikecewakan oleh sang suami yang telah melanggar janjinya untuk tidak membunuh lagi. Sang istri memutuskan untuk pergi dari rumah. Ia akan berkelana sambil menyelamatkan nyawa orang-orang tidak berdosa. Hal itu ia lakukan semata-mata untuk menebus dosa suaminya. 后续势必也会被他们针对。 Lin Yun mengaku jika dirinya sama sekali tidak menginginkan hadiah permainan ini karena kedatangannya ke sana adalah sebatas demi membalaskan kematian istrinya, sehingga Yuli yang mengetahui hal itu memutuskan untuk membantu. Begitu pula dengan Samsul yang baru saja kunyang dari pingsannya.
Memasuki permainan tahap keempat, mereka dibagi menjadi 2 tim yang masing-masing beranggotakan 5 orang, diikat di sebuah rantai yang terhubung satu sama lain. Yang apabila salah satu tim berhasil mencapai gerbang terlebih dahulu, sisanya akan langsung mendapatkan hukuman. Tak berhenti di situ saja, sebuah labu berisi puluhan kelabang beracun mulai dilepaskan. Para peserta akan langsung mati meski hanya mendapat 1 gigitan saja. Dalam situasi tersebut, Ninghe dan si biksu saling bertarung satu sama lain. Mereka memanfaatkan si wanita napi untuk dijadikan tameng dan... Ketika hampir kalah itulah, si biksu menggunakan jurus memohon dan mengemis. Ia langsung melancarkan serangannya kepada Lin Yun ketika dirinya sudah mendapatkan kesempatan. Singkat cerita, informan Tuan Qi kembali menghadap untuk menjelaskan tentang alasan kenapa Lin Yun datang ke acara ini. Rupanya 1 tahun yang lalu, istrinya Lin Yun bekerja sebagai tabib di tempat atasannya Tuan Qi, di mana Tuan Qi sendiri kala itu membunuh atasannya. Tak sengaja diketahui oleh istri Lin Yun, sehingga dia juga langsung dihabisi agar tidak menyisakan saksi mata. Dan itulah kenapa alasan Lin Yun mengikuti permainan ini bukan tujuan menang, melainkan hanya untuk menuntut balas atas kematian istri tercintanya. 这只能让他死在第五。 Di ruangan lain, Yuli sangat kesal karena menganggap jika Lin Yunlah alasan atau penyebab Samsul harus meninggal. Hal ini mungkin tidak akan terjadi apabila si biksu dihabisi terlebih dahulu. Namun Lin Yun kembali menegaskan bahwa dirinya sudah berjanji tidak akan menghabisi nyawa orang lagi. Keesokan harinya, mereka yang tersisa kini akan mengikuti tahap akhir, yaitu harus mengantarkan sebuah lonceng ke tempat yang disediakan. Lonceng itu seharga 300 koin emas dan masing-masing dari mereka hanya memiliki 1 lonceng, sehingga mereka harus saling berebut agar bisa mengeliminasi saingannya. Di tengah hutan berkabut, Lin Yun terus dipantai oleh Ninghe yang ingin mendapatkan lonceng miliknya dan... Di tengah pertarungan, Ninghe berkata bahwa untuk memenangkan permainan ini akan lebih mudah apabila memperalat atau lebih tepatnya memperburuk peserta lain. Ia sudah menyiapkan rencana untuk mengalahkan Lin Yun di tempat ini, tetapi bukan hanya berkhianat kepada Ninghe, Yuli juga menghabisi Lin Yun karena masih sakit hati akibat kejadian semalam, yang pada akhirnya hanya dialah peserta yang berhasil memenangkan permainannya. Setelah menyimpan lonceng pada tempat yang disediakan, Yuli segera menemui Tuan Qi untuk menagih hadiahnya. Tapi orang tersebut malah mencela-mencela sekaligus memberitahu fakta sebenarnya bahwa permainan kematian ini hanyalah sebuah bisnis belaka. 十分的感动啊！ Kesal karena sudah ditipu, Yuli berencana ingin menghabisinya. Ia dihadang oleh 2 wanita yang sebelumnya adalah pemandu, di mana mereka rupanya memiliki kemampuan bela diri cukup tinggi dan... Dalam keadaan terdesak itulah, Lin Yun yang rupanya masih hidup seketika datang menolong, membuat 2 wanita itu ketar-ketir. Sampai akhirnya... Di sana, Lin Yun menjelaskan jika racun yang terdapat pada jarum milik Yuli sudah sengaja diatur agar dirinya meninggal sesaat, berbeda dengan teh yang diminum oleh Tuan Qi yang dicampur racun dalam dosis tinggi, sehingga beliau akan mengalami kelumpuhan seumur hidupnya.
sempat memberikan alasan dan berjanji tidak akan mengindas orang lagi, Lin Yun sama sekali tidak mempercayai hal itu. Ia meninggalkan Tuan Qi begitu saja dalam kondisi lemah dengan api yang sebentar lagi akan melahap ruangannya. Bukan hanya itu saja, para bangsawan juga meminum minuman yang serupa, sekaligus kapal yang menjadi alat transportasi kini mengalami kebocoran dan terdapat katak penipu yang membuat mereka berhalusinasi. Setelah semuanya berakhir, Yuli yang sebelumnya kecewa karena tidak mendapatkan apapun dari permainan kembali dibuat tersenyum setelah mendapat sekantung emas dari Lin Yun. Mereka berencana mendatangi berbagai wilayah untuk membasmi semua hama, termasuk pemerintahan yang korup yang membuat masyarakat kecil menderita. Tamat ending yang sangat membagongkan.